مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, para jemaah ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan keempat dari rangkaian Al-Muqabalah Ar-Ramadaniyah, menyambut Ramadan. Karena sebaik-baiknya menyambut Ramadan, sebaik-baiknya penyambutan Ramadan, sehingga kita berharap berRamadan dengan maksimal, adalah mengkaji terlebih dahulu perkara-perkara yang terkait dengan Ramadan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Qiyamul Lail atau tarawih atau tahajud. Tahajud, Qiyamul Lail atau tarawih adalah jenis salat yang sama. Sebagaimana salat duha, salat awwabin itu jenis salat yang sama, termasuk syuruk. Duha, awwabin, syuruk jenis salat yang sama. Bedanya kalau syuruk di awal masuknya waktu duha, kalau awwabin karena ini salat yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli bertaubat. Di saat orang sibuk dengan aktivitas, kok bisa mengambil peluang waktu yang ada untuk sholat duha, maka mereka adalah awwabin. Nah, demikian juga tahajud, Qiyamul Lail, dan tarawih adalah jenis sholat yang sama. Disebut tahajud yang berarti bangun tidur karena biasanya dikerjakan pada bangun tidur di saat orang-orang lagi tidur. Tapi bukan berarti persyaratan tahajud mesti tidur dulu kemudian bangun, tidak merupakan syarat. Tetapi penamaan tahajud karena dilakukan habis tidur di saat orang-orang masih tidur. Qiyamul Lail artinya menghidupkan malam dengan sholat, sehingga sholatnya disebut Qiyamul Lail. Adapun untuk di bulan Ramadan dikenal dengan tarawih karena dilakukan dengan beberapa istirahat. Tarawih artinya beberapa istirahat. Maka khusus di dalam Ramadan, Qiyamul Lailnya, tahajudnya disebut dengan tarawih. Ada beberapa poin yang sudah kita siapkan, ada 5 poin ya. Yang pertama, Qiyamul Lail tradisi orang soleh. Kalau kita memahami kata tradisi, artinya sesuatu yang melekat kuat pada suatu kaum. Tradisinya orang Indonesia kalau pagi sarapan. Tradisinya orang Bugis misalnya yang namanya makan itu mesti dengan ikan laut. Kalau enggak dengan ikan laut rasanya ada yang kurang. Barangkali di sini tradisinya orang sini makan mesti harus ada tempe, barangkali begitu. Tradisinya pakaian Indonesia, safari, pakaian Arab, gamis, itu tradisi. Sesuatu yang melekat kuat pada suatu kaum. Nah, sekarang Qiyamul Lail itu tradisinya orang soleh. Kita semua tentunya ingin masuk dalam kategori orang soleh. Untuk masuk golongan Nabi tidak mungkin.
Untuk masuk golongan siddiqin berat. Karena siddiqin contohnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma. Untuk masuk golongan syuhada, maybe yes, maybe not. Yang paling memungkinkan adalah soleh. Dan kita mengetahui tradisinya orang soleh itu apa? Ternyata tradisinya orang soleh adalah qiyamul lail. Kita bacakan yang pertama surat Ad-Dariyat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini ayat lagi mensifati karakternya muttaqin. Karakternya orang yang bertakwa, karakternya orang soleh. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Qalila, sedikit tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka terus beristighfar. Jadi mereka menghidupkan malam-malamnya untuk qiyamul lail dan banyak berzikir di waktu sahur dengan istighfar. Ini tradisinya orang soleh, qiyamul lail. Makanya Nabi berpesan kepada Abu Hurairah yang aktivitasnya lelah. Orang per orang aktivitasnya berbeda-beda. Ada yang tidak lelah, ada yang lelah, ada yang sangat melelahkan. Abu Hurairah termasuk orang yang aktivitas sehari-harinya melelahkan. Maka Nabi berpesan untuk tidak pernah qiyamul lail sehingga dilakukan sebelum tidur. Salat 3 rakaat sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur, dan witir itu bagian dari qiyamul lail. Bagian dari menghidupkan malam. Dan Abu Bakar As-Siddiq takut malamnya tidak bisa bangun sebelum tidur qiyamul lail dulu. Kalau Umar radhiyallahu an tidak, karena selalu merasa yakin malamnya mesti bangun. Jadi memang qiyamul lail, tahajud adalah tradisinya orang soleh. Sekarang kita memuhasabai diri kita masing-masing, termasuk orang soleh apa enggak ya? Semoga termasuk orang soleh, maka pahamilah ini tradisinya. Terlebih orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun. Orang secara fisik seprima-primanya itu umur 30-an. Kecerdasan lagi paling cerdas, kecantikan lagi paling cantik, kegantengan lagi paling ganteng, ketajaman lagi paling tajam, itu umur 30-an. Secara psikis orang itu seprima-primanya umur 40. Makanya Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya mengatakan itulah hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi umur 40. Nah, dan umur 40 Allah mengajari doa tersendiri. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Jadi diajari secara khusus doa ketika umur 40. Kalau sampai umur 60 kemudian gak ada peningkatan dan seterusnya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah tidak memberi uzur orang yang dipanjangkan umurnya hingga 60. 40 itu seprima-primanya orang secara psikis. Kok masih terlewatkan juga hingga umur 60 belum ada peningkatan dan yang lainnya? Apa kata Nabi? Allah tidak memberi uzur orang yang dipanjangkan umurnya hingga 60 tahun. Artinya sesungguhnya umur 60 tahun tidak ada yang dipikirkan kecuali peningkatan. Kalau memang itu dilakukan, maka itulah yang sesungguhnya. Karena udah kelewatan sebenarnya. Nah, maka kita-kita yang barangkali sudah 40 tahun mesti memuhasabah, orang soleh itu tradisinya qiyamul lail. Kita yang berikutnya baca riwayat At-Tirmidzi, juga riwayat Imam Ahmad. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin. Kalian
hendaknya menghidupkan malam, maksudnya dengan sholat qiyamul lail, fa innahu da'bus sholihin, karena merupakan tradisinya orang soleh. Qablakum, sejak sebelum kalian orang soleh itu kebiasaannya tradisinya sholat malam. Makanya seorang ahli hadis ketika ada orang datang untuk belajar sama gurunya disediakan hadis, ketika di pagi harinya dilihatnya airnya tidak berkurang, ini anak tidak cocok jadi santri. Karena tradisinya orang soleh, apalagi thalibul ilmi dan khusus di dalam masalah hadis. Maka qiyamul lail sesungguhnya sesuatu yang melekat pada dirinya, sebagaimana makan pagi, makan siang, makan sore yang melekat pada dirinya. Kemudian wa qurbatun ilallahi ta'ala, qiyamul lail adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah qiyamul lail, tahajud. Wa manhatun 'anil itsmi, dan qiyamul lail adalah upaya untuk menghapus kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa, wa takfirun lisayyi'at. Kita bisa merenung di saat orang-orang masih tidur kok kita bangun. Ini memang yang paling baik kan ini. Ini kan memang yang paling baik di sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang terakhir. Nah, setelah ba'da isya itu waktu untuk qiyamul lail sampai subuh. Yang terbaik adalah yang sepertiga malam terakhir. Di saat orang masih tidur dan secara umum semuanya tidur, kok dia bangun untuk bermunajat kepada Allah. Kira-kira ikatan dengan Tuhannya yang bagaimana? Tentunya ikatan yang spesial. Orang yang pada dirinya ada ikatan spesial, maka akan senantiasa terkontrol. Berbuat, bertindak tanduk, berucap akan terkontrol. Sehingga terjauhkan dari kesalahan. Kalau sudah terjauhkan dari kesalahan, berarti yang diperbuat adalah ketaatan-ketaatan, dan ketaatan-ketaatan itu menghapus dosa yang ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah, ikutilah suatu keburukan dengan kebaikan, dan kebaikan itu menutup kesalahan-kesalahan. Alat kontrolnya kuat karena ada ikatan spesial, sehingga mudah untuk terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Pada saat yang sama, kekuatan dorongan energi untuk berbuat ketaatan sangatlah kuat, maka dosa-dosa dengan sangat gampang terhapus. Maka tradisi ini tradisi yang luar biasa. Itulah tradisinya orang soleh. Yang berikutnya tentang teladan qiyamul lail. Siapa teladan qiyamul lail? Siapa teladan tahajud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menuturkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tafattara qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hingga kakinya bengkak, kedua telapak kakinya bengkak. Watarima saqahu, dan kedua betisnya memar. Fayuqalu lahu ataf'alu dzalika wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Aisyah mengatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, engkau berbuat sampai sedemikian rupa. Kedua telapak kakinya bengkak, kedua betisnya memar, padahal telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang." Apa maksud dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang dihapus? Yang akan datang kan belum berbuat, kok dihapus? Yang lalu dihapus dan yang akan datang tidak mungkin berbuat dosa, karena senantiasa Allah bimbing. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dihapus semuanya, gak ada dosa, kok masih berbuat sedemikian rupa tahajudnya, qiyamul lailnya? Apa jawaban Nabi? Fayaqul afala akunu abdan syakura. Kalau begitu, bukankah semestinya aku senang menjadi hamba yang bersyukur? Dengan
ahli qiyamul lail, dengan ahli tahajud inilah bentuk aku bersyukur atas kenikmatan yang luar biasa yang tidak didapatkan oleh orang lain. Dosa yang lalu diampuni dan yang akan datang. Jadi gak ada dosa. Maka butuh istirahat, butuh istirahat, butuh istirahat. Disebut tarawih. Jadi disebut atau populer tarawih karena banyak istirahat. An Abi Dzar, hadisnya kita potong yang terkait dengan tema saja. Innahu man qama ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang sholat bersama imam, maksudnya qiyamul lail berjamaah di bulan Ramadan sampai selesai, maka dia dicatat pahala sholat semalam suntuk. Imam dari Bada Isya nyolati qiyamul lail mungkin sampai jam 9 atau mungkin nggak sampai jam 9. Tetapi dia tidak menyudahi diri kecuali selesai bersama imam. Imam selesai baru dia selesai. Dicatat pahala sholat semalam suntuk. Makanya rugi. Kalau ada orang imamnya belum selesai, dia menyudahi diri. Soalnya kenapa? Soalnya imamnya 20 rakaat, saya mau 8 rakaat saja. Keliru. Imam 20 rakaat ikut 20 rakaat, imam 8 rakaat ikut 8 rakaat, imam 36 rakaat ikut 36 rakaat. Intinya tidak menyudahi kecuali bersama imam. Ini dicatat pahala sholat semalam suntuk. Padahal kita nggak sholat semalam suntuk, tapi pahalanya pahala sholat semalam suntuk. Nah, hadis ini menunjukkan qiyamul lail di bulan Ramadan itu dengan berjamaah. Qiyamul lail dengan berjamaah itu diperintahkan di bulan Ramadan dan dikasih stimulus, bahasa kita stimulus, dikasih fadilah tinggi. Selesai bersama imam, sholat semalam suntuk. Mana ada kita sholat semalam suntuk dari Bada Isya sholat sampai subuh, mungkin tidak ada. Seandainya ada mungkin jarang. Tetapi cukup dengan sholat selesai bersama imam, pahala sholat semalam suntuk. Sekali lagi ini juga dalil sholat tarawih berjamaah. Jangan sholat tarawih di rumah, di masjid berjamaah. Jangan sholat tarawih di kantor-kantor, di masjid berjamaah, bukan berjamaah di kantor, di masjid. Karena yang namanya imam, itu imam kaum, yang ditunjuk, yang disepakati kaum di masjid. Kemudian kalau di luar masjid kalau di luar Ramadan bagaimana? Di luar Ramadan qiyamul lail tidak diperintahkan berjamaah, tidak. Malah perkara kemungkaran. Kalau orang mengadakan perkumpulan, ayo nanti kita berkumpul di malam apa di masjid untuk tahajud bersama, kemungkaran. Karena di luar Ramadan qiyamul lail tidak diperintahkan berjamaah. Adapun kalau sekali-kali dan itu di rumah berjamaah silahkan. Sekali-kali. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah salah satu istrinya Nabi. Ketika Nabi SAW bermalam di Maimunah, bibinya Ibnu Abbas sengaja bermalam di situ untuk jamaah bersama Nabi. Itu yang kita garis bawahi. Artinya aku berdiri di samping kiri beliau, lalu Nabi menjadikanku ke sebelah kanan beliau. Begitu Nabi lagi sholat qiyamul lail di rumah istrinya Maimunah, Ibnu Abbas bangun, kemudian ikut menjadi makmum. Ibnu Abbas mengambil posisi di sebelah kirinya, sama Nabi dipindah ke sebelah kanannya. Terkait dengan tema kita, ini di rumah, bukan di masjid. Dan sekali-kali tidak memprogramkan. Menjadi rutin berjamaah, malah kemungkaran. Apalagi berjamaah di masjid, kemungkaran. Di rumah sekali-kali. Boleh berjamaah, tapi di rumah. Sifatnya sekali-kali. Kemudian juga pernah sholat malam bersama Nabi Abdullah bin Mas'ud, pernah juga Hudzaifah bin Yaman yang hadisnya sangat terkenal.
Nabi membaca surat Al-Baqarah. Awalnya Hudzaifah bin Al-Yaman mengira ini mungkin 100 ruku. Ternyata 100 ayat enggak ruku, sambung sampai Al-Baqarah selesai. Sebelum Al-Baqarah selesai, Hudzaifah bin Al-Yaman mengira ini mungkin menyelesaikan Al-Baqarah nanti ruku. Ternyata setelah Al-Baqarah selesai tidak ruku. Sambung surat An-Nisa. Bukan Ali Imran, sambung surat An-Nisa. Kalau urutan dalam Al-Quran, Ali Imran. Nabi sambung surat An-Nisa. Ini sampai berapa ayat, terus. Mungkin An-Nisa selesai. Ternyata An-Nisa sambung Ali Imran. Sampai Hudzaifah bin Al-Yaman bergumam dalam dirinya, aku hampir saja punya keinginan buruk. Apa yang dimaksud? Pengen mundur. Itu sholat malamnya Nabi. Panjang berdirinya. Dan Hudzaifah ikut berjamaah di rumah Nabi. Bukan mengajak kaum muslimin untuk berjamaah di masjid. Bukan, itu hanya di Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kenapa Nabi tidak sholat tarawih berjamaah? Tetapi kita mengetahui satu poin hukum bahwasanya sholat tarawih itu diperintahkan berjamaah dan fadilahnya tinggi. Selesai bersama imam dicatat sholat semalam suntuk. Itu statement Nabi, hadis qaul man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa sholat bersama imamnya hingga selesai dicatat baginya sholat semalam suntuk. Itu pernyataan dari Nabi sehingga merupakan hukum. Tapi dalam perbuatannya, kenapa Nabi tidak keluar untuk tarawih berjamaah? Nabi hanya keluar sekitar 3 hari atau 4 hari. Kita bacakan hadisnya. Hadisnya Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla data lailatin fil masjid. Fa shalla bi salatihi nasun. Thumma shalla minal qabilah fakathura an-nas. Thumma istama'u minal laila ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah falam yahruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qala qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa dzalika fi Ramadan. Artinya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam salat di masjid. Lalu banyak orang salat berjamaah dengan beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi. Tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar. Nabi tidak keluar. Jadi keluarnya hanya malam pertama, malam kedua, kemudian malam ketiga atau malam keempat, dan tidak pernah keluar. Atau malam pertama, malam kedua, malam ketiganya tidak keluar. Sekitar itu kata Aisyah. Pada pagi harinya beliau bersabda, sungguh aku tahu apa yang kalian perbuat tadi malam, aku tahu. Jadi mereka menunggu Nabi keluar dari rumahnya biar sholat berjamaah bersama beliau, tapi Nabi tidak keluar. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar dan sholat berjamaah bersama kalian. Gak ada yang menghalangiku. Cuma aku takut ada wahyu turun yang mewajibkan sholat ini. Sehingga sholat tarawih menjadi wajib bagi kalian. Maka aku tidak keluar. Para jamaah rahimakumullah. Jadi Nabi menjelaskan alasannya. Ketika satu malam jamaah pada ikut, malam kedua tambah banyak, malam ketiga tambah banyak, Nabi kemudian malam keempatnya tidak keluar. Para jamaah nunggu-nunggu. Dan Nabi tidak pernah keluar.
Sholat takut ada ayat yang turun, ada wahyu yang turun untuk mewajibkannya. Para jamaah rahimakumullah, hal ini akhirnya terjadi sampai kapan? Kaum muslimin datang ke masjid, sholatnya sendiri-sendiri. Jadi tarawehnya sendiri-sendiri. Ada yang berjamaah, kelompok dengan imam sendiri-sendiri dalam satu masjid. Ini berlangsung sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq seperti itu. Kemudian pada zaman Umar radhiyallahu an, kaum muslimin yang sholatnya terpencar-pencar, ada yang sendiri-sendiri, ada yang jamaah dengan kelompok sendiri-sendiri, imamnya sendiri-sendiri, maka dijadikan dengan satu imam, ditunjuklah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an untuk menjadi imam. Dan Umar bin Khattab mengatakan nikmatil bid'atu hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah adalah ini. Artinya senikmat-nikmatnya sesuatu yang baru adalah ini. Bid'ah di sini bukan bid'ah dalam pengertian syariat. Karena bid'ah dalam pengertian syariat tidak ada dalil, tidak ada petunjuk, tidak ada contoh. Tapi sholat berjamaah telah dicontohkan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak melakukannya sampai pada masa Umar bin Khattab, kemudian diadakan kembali. Berarti sebelumnya kan tidak ada, diadakan kembali. Jadi bukan tidak ada contoh, ada contoh. Jadi bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru secara bahasa saja. Secara contoh ada, berarti secara syariat bukan bid'ah. Akhirnya sejak saat itu sampai sekarang sholat tidak ada yang sendiri-sendiri, dan memang Nabi bersabda sholat bersama imam sampai selesai dicatat pahala semalam suntuk, meskipun prakteknya beliau tidak keluar. Mungkin ada yang bertanya, kok Nabi mengatakan alasannya nanti ada wahyu yang turun mewajibkan? Apa Nabi mengetahui ada wahyu yang mau mewajibkan, kemudian Nabi ngeles, jadi Nabi menghindar dari wahyu, begitu? Jadi Nabi menghindar dari wahyu biar tidak ada wahyu mewajibkan. Kalau begitu Nabi khianat dong. Padahal Nabi tidak mungkin khianat. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan pada Nabi, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan dari Tuhanmu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu tidak melakukannya, berarti kamu tidak menjalankan risalah. Nabi tidak mungkin khianat. Sebelum kita lanjut, sebagian orang ada yang mengatakan, saya sholat tarawihnya di rumah. Loh kenapa? Ngikuti Nabi. Nabi tidak pernah keluar, maka saya sholat tarawihnya di rumah. Qiyamul lailnya di rumah. Keliru. Apakah tidak melihat statement Nabi? Hadis qaul. Barang siapa yang sholat bersama imamnya hingga selesai, dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk. Apa gak dilihat? Kan Nabi menjelaskan tidak keluarnya karena khawatir ada wahyu yang mewajibkan. Kok ini gak dilihat? Makanya tidak pas orang yang tarawihnya di rumah. Sekalian kita menyampaikan tidak pas juga mengadakan tarawih keluarga sendiri, termasuk tidak pas. Ini para wanita bikin jamaah sendiri di musola khusus wanita, tidak pernah dicontohkan. Wanita yang mau berjamaah, ya salat di masjid yang memang merupakan masjidnya kaum. Di sini assalam, maka para wanita yang mau sholat jamaah dia salat. Tinggal diatur wanitanya di mana. Karena pakai sekat atau pakai hijab, maka safnya wanita yang terdepan itu yang paling baik. Safnya wanita yang terdepan itu yang paling buruk kan kalau tidak ada hijab. Dan Nabi bersabda seburuk-buruknya saf wanita adalah yang paling depan. Imam An-Nawawi menjelaskan kondisinya tidak ada hijab, sehingga paling depan, paling dekat dengan jamaah laki-laki. Ketika sudah ada hijab maka terbatasi.
Maka safnya wanita sama kayak laki-laki, yang bagus adalah yang paling depan. Sama kayak laki-laki. Jadi bukan membuat musola tersendiri, musola khusus wanita sholat taraweh. Soalnya suka-suka ada di bulan Ramadan, saking semangatnya bikin musola khusus wanita, itu tidak pas. Nah, sekarang yang keempat, rakaat sholat taraweh. Sholat yang afdol adalah yang lama berdirinya. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis Jabir bin Abdullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu salati afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat yang paling utama itu salat yang bagaimana? Salat yang afdal, yang paling utama itu yang bagaimana? Qal tulul qunut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling utama adalah yang panjang kunutnya. Artinya yang panjang berdirinya. Nanti jangan sampai ada yang salah, yang panjang doa kunutnya. Gak ada ulama memahami demikian. Yang panjang berdirinya. Dan kalau kita lihat bagaimana sholatnya Nabi, lihat hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an di dalam hadis Bukhari Muslim. Al-Bara bin Azib menjelaskan, Nabi ketika berdirinya dilamakan, maka rukunya dilamakan, i'tidalnya dilamakan, sujudnya dilamakan, tasyahud akhirnya dilamakan. Jadi proporsional. Jadi bukan berdirinya tok yang lama, kemudian rukunya pendek, i'tidalnya pendek, sujudnya pendek. Enggak. Berdirinya lama, maka rukunya dilamakan. Makanya kalau sebagian orang memahami bacaan ruku subhana rabbiyal azim berapa kali? 3 kali. Lebih dari 3 kali boleh apa enggak? Enggak boleh, keliru. 3 kali, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan itu batasan minimal untuk dikatakan sempurna. Atau sempurna tapi minimal itu 3 kali. Lebih dari itu ya jelas, mesti untuk mengimbangi lamanya berdiri. Berdirinya baca Al-Baqarah. Misalnya, rukunya subhana rabbiyal azim cuma 3 kali, jomplang, gak proporsional. Sujudnya cuma subhana rabbiyal a'la 3 kali, jomplang. Oh berdiri loh Al-Baqarah. Jadi berdirinya dilamakan, maka rukunya dilamakan, i'tidalnya dilamakan, sujudnya dilamakan. Kalau di sujud bisa dilamakan dengan berdoa bebas. Kita hafal doa dari hadis-hadis Nabi, kita baca, akhirnya lama. Tapi di dalam ruku bagaimana? Ruku nggak ada doa. Ya subhana rabbiyal azim dia perpanjang terus sebanyak-banyaknya. Atau variasi yang lain. Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, itu variasi yang lain dibaca terus. Atau variasi yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, terus. Atau variasi yang lain. Terus kalau i'tidal gimana panjangnya? Karena dalam riwayat disebutkan i'tidalnya Nabi dengan rukunya sama. Dan rukunya itu dipanjangkan menyesuaikan berdirinya. Gimana i'tidalnya? Kita bisa mengambil riwayat yang Nabi ajarkan. Yang panjang-panjang. Atau yang pendek tetapi diulang-ulang. Dan alhamdulillah tahdus binimah kita telah menulis buku judulnya Variasi Bacaan Sholat, Variasi Baca dan Gerakan Sholat. Jadi biar kita mengetahui bacaan-bacaan untuk mempraktekkan ini. Kita isya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimanallah, sedikit kita lanjutkan sampai qomah. Jadi sudah diketahui salat yang paling utama adalah yang lama berdirinya. Terus kita mau sholat taraweh bagaimana? Kalau berdiri lama, yang tentunya rukunya juga lama, yang tentunya i'tidalnya juga dilamakan, yang tentunya sujudnya juga lama,
yang tentunya tasyahud akhirnya juga lama, dan bisa dapat banyak rakaat paling bagus. Orang ingin banyak rakaatnya, tapi pendek-pendek, kurang bagus. Karena yang paling utama sholat itu yang lama berdirinya. Itu yang paling utama. Ulama menjelaskan, kalau di dalam sholat sunnah, sebagaimana Nabi mempraktekkan berdirinya sangat lama, maka apalagi di dalam sholat fardu lebih utama lagi. Yang menjadikan di dalam sholat fardu Nabi berdirinya tidak selama sholat sunnah, sholat di dalam sholat fardu terkait dengan jamaah. Ada yang tua, ada yang kurang kuat, ada yang lemah, ada yang sakit. Kalau tidak ada udzur itu, misalnya ini assalam, dipandangnya gak ada musafir nih, dan orangnya gak ada yang sakit, gak ada yang tua, misalnya, mohon maaf, sehingga dipanjangkan berdirinya sampai banyak rakaat, itu yang paling bagus. Tetapi tentunya melihat jamaah, dan nyata-nyata ini masjid di pinggir jalan raya, biasanya ada musafir, maka nggak bisa. Tapi kalau masjid pesantren, dilihat yang jamaah hanya santri, kalau ada dari luar yang sudah biasa ikut, panjangkan sholatnya, dan itu yang terbaik. Nanti rukunya dipanjangkan, i'tidalnya dipanjangkan, dan seterusnya. Berapa jumlah rakaatnya? Gak ada batasan untuk sholat malam, gak ada batasan berapa rakaat. Kita lihat dalilnya, hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil lail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul lail mathna mathna. Fa idza khasya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Ibnu Umar meriwayatkan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, salat malam itu gimana?" Nabi menjawab, "Salatul lail mathna mathna." Salat malam itu 2 rakaat, terus 2 rakaat. Nabi membatasi berapa? Nabi enggak membatasi. 2 rakaat. Kalau khawatir subuh, ya sudahlah. Salat 1 rakaat sehingga mengganjili apa yang telah dilakukan sebelumnya. Karena kita salat malam itu biar ditutup dengan sesuatu yang ganjil. Nah, sudah mau subuh, sudah 1 rakaat saja penutup. Berapa rakaat? Gak ada batasan. 2 rakaat. Makanya setelah kita mengetahui hadis menyatakan sholat yang paling afdol adalah tulul kunut, yang panjang berdirinya, dengan memanjangkan berdirinya yang berarti memanjangkan rukunya dan seterusnya, kira-kira berapa rakaat? Kalau bisa banyak rakaat, hebat. 20 rakaat dengan cara dipanjangkan demikian, bagus. Tapi ngejar 20 rakaat misalnya, dengan berdiri yang pendek-pendek, ya masih lebih bagus yang tidak mengejar 20 rakaat tetapi panjang-panjang. Sehingga hanya misalnya 10 rakaat, 12 rakaat, 16 rakaat. Atau barangkali hanya 4 rakaat. Karena panjang sekali. Para ulama dahulu ada yang sholat sampai 36 rakaat, ada yang sampai 80 rakaat, ada yang sampai 100 rakaat. Karena semalaman menghidupkan malamnya. Nah, kemudian yang tadi sudah kita sampaikan, barangkali ada yang bertanya-tanya, karena sampai saat ini masih ada yang bertanya-tanya. Mohon maaf, kita sholat khususnya di subuh, itu kadang sampai 20 menit. Ya rata-rata 20 menit. Ada yang bertanya, rukunya baca apa? Kan sudah itu cuma 3 kali. Lama sekali rukunya baca apa? Nah itu, makanya kita sampaikan, ulangi terus, terus berkali-kali. Sekarang yang terakhir, sholat witir. Rakaat sholat witir bagaimana? Hadis An-Nasai dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dari Abu Ayyub.
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol al-witru haqqun. Faman syaa'a autara bi sab'in wa man syaa'a autara bi khamsin wa man syaa'a autara bi thalathin wa man syaa'a autara bi wahidatin. Witir itu hak. Witir itu hak. Sampai Abu Hurairah diwasiati oleh Nabi, jangan tidur kecuali witir dulu. Soalnya dia aktivitasnya capek. Apa dua yang lainnya? Jangan tinggalkan sholat duha. Apa yang lainnya? Jangan lupa puasa 3 hari setiap bulan. Nah, salah satunya adalah witir sebelum tidur. Kalau kita capek banget dan diperkirakan nggak bisa bangun, ya sudahlah sebelum tidur 1 rakaat. Biar gak ketinggalan qiyamul lail. Soalnya itu tradisinya orang soleh. Nah, kata Nabi, barang siapa menghendaki bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Itulah rakaat witir. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian terakhirnya 1, itu yang 7. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ditambah 1 itu yang 5. Kemudian 2 rakaat salam ditambah 1 itu yang 3. Jadi yang paling bagus itu tidak langsung 7 rakaat sekaligus, 5 rakaat sekaligus, 3 rakaat sekaligus. Meskipun boleh 7 rakaat sekaligus, hanya sekali salam di akhir, boleh. 5 rakaat sekaligus, hanya salam di akhir, boleh. Termasuk yang 3 rakaat, boleh. Tapi yang paling bagus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling bagus. Kemudian yang ingin kita sampaikan, kadang-kadang orang beribadah dengan kebiasaan. Bukan dengan ilmu, tapi dengan kebiasaan. Suatu ketika terjadi, imamnya berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. Makmumnya menegur, subhanallah. Imamnya jadi bingung. Imam jadi bingung. Oh, berarti saya lupa, kata imam begitu. Saya lupa. Semestinya duduk, saya berdiri. Saya salah hitung rakaat. Ada imamnya turun tasyahud. Begitu imamnya salam dan imam berdiri untuk nambah sholat, jamaahnya bilang sudah selesai. Imamnya tambah bingung lagi. Oh, rupanya mereka biasa witir dengan 3 rakaat. Sudah 8, kemudian imam berdiri 2 kan? 2. Kemudian imam berdiri lagi kan 4. Imam maunya 5. Berdiri setelah 8 imam berdiri 2 rakaat. Imam berdiri lagi kan 4. Maunya kan 5. Tapi begitu masuk rakaat keempat, makmumnya bilang, subhanallah, ramai sekali, subhanallah. Imamnya bingung. Akhirnya imamnya turun, mungkin salah rakaat. Mungkin dikiranya imam ini rakaat ketiga, makanya ditegur. Turun akhirnya salam. Begitu mau berdiri, sudah. Oh, mereka terbiasa witir dengan 3 rakaat. Jadi bukan makmum mengikuti imam, tapi imamnya suruh ikuti makmum, terbalik. Jadi imam mau sholat terserah berapa, ngikuti aja. Yang penting niatnya saya ngikut imam. Yang penting saya ikut imam, mau witir berapa rakaat terserah, yang penting saya ikut imam. Demikian. Ini saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.